Selamat pagi, Shalom, teman-teman yang dikasihi. Saya bernama Yuli. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya juga belajar ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita merenungkan, sama-sama kita melakukan firman Tuhan. Tidak ada yang merasa lebih hebat atau lebih apa, tapi kita sama-sama punya hati mau belajar, punya hati mau merenungkan, merema firman Tuhan itu seperti apa gitu, dan kita menggali firman Tuhan, kita mencoba mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di tahun 2024 ini Tuhan menaruh di hati saya untuk coba VT atau coba YouTube untuk berbagi firman Tuhan, berbagi kesaksian saya pribadi, sehingga mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkannya. Pagi ini saya ingin kita sama-sama merenungkan Mazmur. Ya, kita mulai dari Mazmur 1. Saya pakai kacamata dulu ya, teman-teman. Oke. Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah saya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mari kita gantikan firman Tuhan itu menjadi nama kita sendiri, atau kita ganti dengan kata saya. Karena firman Tuhan ini sebenarnya kalau kita baca itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, untuk diri kita sendiri. Jadi berbahagialah saya, Yuli, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaan Yuli ialah Taurat Tuhan. Apa itu Taurat Tuhan? Taurat Tuhan itu ya firman Tuhan, Alkitab ini. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi kalau bisa sehari 3 kali lah ya kita baca firman, kita merenungkan firman Tuhan, bahkan kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Kalau bisa setiap pagi, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan di hari ini? Apa yang Tuhan ingin saya berbagi kepada sesama saya gitu. Ya, oke, kita balik lagi ke firman Tuhan. Berbahagialah saya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah saya yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah saya yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kadang-kadang gini, kita punya masalah nih, dan kita bertanya kepada teman-teman kita ataupun orang-orang sekeliling kita ataupun keluarga kita yang mungkin tidak mengenal Tuhan, ataupun yang hidupnya masih jauh dari firman Tuhan. Lalu kita tanya nasihat mereka, itu yang Tuhan nggak mau. Tuhan maunya kita bertanya kepada nasihat orang benar. Ya, setiap kita melihat orang itu hidup yang benar, seperti ya, tidak semua pastor itu hidupnya benar ya, tapi ada juga pastor yang hidupnya benar, ada juga pastor yang hidupnya kurang berkenan. Tapi sekali lagi kita lihat aja siapa di antara teman-teman kita yang kita mungkin orang yang hidupnya benar, hidupnya kayaknya mengikuti firman Tuhan deh. Nah, di situ kita boleh tanya nasihat mereka. Tapi untuk yang nasihat orang fasik, mendingan kita menghindari. Karena kadang-kadang nasihat orang fasik itu buat kita tuh jatuh ya. Oke, itu firman Tuhan yang katakan, kita jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kita jangan berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu apa sih? Orang berdosa itu orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya, itu kita jangan ikuti mereka. Contoh, di sekolah ada teman kita yang menyontek. Kita tahu menyontek itu dosa atau enggak? Dosa kan? Kalau kita tahu menyontek itu dosa, ya jangan lakukan itu. Jangan ikutin jalan mereka. Jangan ikutin. Contoh lagi yang lain. Kita tahu bahwa berbohong, saya contoh. Berbohong itu dosa enggak? Dosa. Tapi ada orang fasik atau orang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan, itu berkata, ayo bohongin aja nggak apa-apa, dan kita ikutin. Nah, itu yang Tuhan nggak mau.
Kalau firman Tuhan katakan jangan berbohong, jangan berdusta, ya jangan berdusta. Itu firman Tuhan dan itu Tauratnya Tuhan yang kita harus lakukan. Dan itu salah satu dari 10 perintah Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau kita ikutin. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang kita nggak mengikuti orang berdosa. Tapi sekali lagi, bukan tidak boleh bergaul dengan orang berdosa ya. Boleh bergaul dengan orang berdosa. Tapi tidak mengikuti nasihatnya. Kita boleh bergaul dengan siapapun nggak boleh. Kita punya teman yang baik boleh nggak? Boleh banget. Justru kita harus menjadi teman orang-orang berdosa. Tapi janganlah kita mengikuti gaya hidup mereka ataupun cara mereka berbisnis, cara mereka berdagang ataupun cara mereka melakukan hal-hal sesuatu untuk keinginan mereka dan kita ikutin. Jangan. Malah kita harus menasihati mereka untuk mengikuti jalannya Tuhan gitu, mengikuti firman Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kita tetap menjadi teman buat mereka. Ya tetap berteman, tetap bergaul. Bahkan kalau misalnya contoh di dalam satu WA group kumpulan orang-orang berdosa dan kita kayaknya merasa kayaknya kok mereka ngomongnya jorok ya. Mereka ngomongnya kok kotor-kotor semua ya. Kok mereka ngomongnya kayak kata-katanya kayaknya kurang sopan, kurang membangun dan seandainya kayaknya kita tuh kayaknya nggak kuat atau kayak pengen ikutin, better kita keluar dari WA group itu. Saya pernah ngalami pada saat saya ada satu grup dan itu teman-teman di situ tuh ngomong kata-kata kotor dan banyak sekali kata-kata yang tidak membangun, kotor ataupun gimana gitu. Dan saya memutuskan tuh saya keluar dari WA group. Tapi saya tetap berteman nggak? Tetap berteman, tetap bertemu nggak? Tetap bertemu. Tetap ngobrol nggak via telepon? Tetap ngobrol. Cuman saya nggak lagi gitu loh untuk masuk di dalam bercandaan mereka gitu. Itu aja. Jadi yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh artinya kita tidak duduk bersama dengan orang yang suka mencemooh atau menggosipin. Banyak kali kita melihat karyawan-karyawan yang suka menggosip bos, menggosip si A, si B, si C, si D, si E gitu. Dan itu kita harus berani untuk berkata, saya nggak ikut komplotan itu, saya nggak mau bersama-sama orang-orang gosip apapun. Karena gini, kalau kita ada dalamnya itu rasanya serba salah gitu, nggak ikutin ngomongnya juga nggak enak, ikut ngomongnya kita merasa berdosa, ya kita nggak usah duduk aja. Tapi kita tetap berteman nggak? Tetap berteman, kita tetap ngobrol hal-hal yang baik, kita tetap ngobrol tentang tugas-tugas kantor dan lain-lainnya. Nah ini udah jelas ya sampai di sini ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu yaitu firman Tuhan ini, Alkitab ini. Dan kita merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Itu bicara gini, kita tidak hanya merenungkan firman Tuhan itu hanya sekali gitu. Kok bisa berkali-kali sampai ngelotok di otak kita, ngelotok di pikiran kita, ngelotok di hati kita. Sampai nempel gitu loh firman Tuhan itu. Merenungkannya dan itu udah nempel dan itu Tuhan akan berbicara dalam hati kita. Kalau kita sering merenungkan firman Tuhan, sering sering menggali firman Tuhan, itu yang akan membuat kita itu sisa kita mau jatuh dalam dosa, Tuhan ingatin firman Tuhan itu dalam hati kita dan kita nggak jadi melakukannya ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan firman ini siang dan malam. Jadi kita merenungkan dan juga melakukan, bahkan kita bisa membagikan kepada yang lain. Kenapa kita perlu membagi kesaksian kita? Karena dengan kesaksian kita sendiri kita bisa membangun orang lain, bisa memberkati kehidupan orang lain gitu ya. Contohnya saya sendiri deh untuk firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di tahun 2023 akhir saya mengambil komitmen sehari 3 kali saya merenungkan firman Tuhan. Dulu saya merenungkan firman Tuhan mungkin saya sehari sekali, tapi saya di akhir 2023 memasuki tahun 2024 saya komitmen untuk merenungkan firman Tuhan tuh sehari 3 kali ya. Ada renungan pagi, siang, bahkan renungan malam.
Kenapa? Saya bilang, Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya butuh firman Tuhan. Saya tidak sanggup menjalankan hidup ini sendiri. Saya nggak akan mampu, Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pergumulan-pergumulan saya bisa melewatinya. Karena itu saya komitmen buat diri saya sendiri. Saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak ada tujuan apapun, ya. Karena di sini tulisnya gini, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi bayangin, pohon yang ditanam di tepi aliran air biasanya besar-besar dan berbuah ya. Jadi itu pada musimnya itu, pada waktunya itu akan menghasilkan buah. Jadi walaupun kita bukan pohon yang dikasih pupuk atau apapun, kita tetap akan berbuah. Kenapa? Karena firman itulah yang membuat kita itu berbuah. Itu yang Tuhan mau, kita menghasilkan buah pertobatan. Contoh, saya orangnya dulu emosional banget. Tapi setelah saya merenungkan firman Tuhan, saya menjadi orangnya agak lebih sabar. Walaupun saya belum menang 100%. Tapi proses itu berjalan dan saya udah jauh lebih baik setiap harinya. Itulah, firman Tuhan tuh hebat, luar biasa. Firman Tuhan tuh pedang bermata dua yang lebih tajam dari pedang manapun, sehingga setiap firman itu ngelotok di hati dan pikiran itu rasanya itu mau marah, tinggalkan Tuhan. Bahwa amarah itu mendatangkan dosa. Jadi ya, saya jadi, oh iya ya Tuhan, ampuni saya udah jatuh dalam emosi nih Tuhan. Saya sudah marah-marah gitu. Dan saya mau kembali lagi berbaik. Saya mau kembali lagi datang pada orang itu dan saya mau minta maaf. Gampang nggak? Nggak gampang. Sulit. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau, Tuhan. Di saat saya bilang, Tuhan, saya mau, ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya memampukan saya. Saya bisa datangi orang itu dan saya minta maaf, dan saya bilang, saya minta maaf, mungkin saya sempat emosi tadi dan saya berbaik lagi ya. Karena saya punya komitmen di tahun 2024, kalau marah ya 5 menit, ya lebih dari 5 menit ya, atau kalau bisa secepat mungkin lah, secepat mungkin. Oke, orang itu kan seperti pohon. Jadi umpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat orang itu berhasil. Jadi apapun yang kita perbuat itu berhasil. Contoh, kita memegang sesuatu kerjaan yang tadinya kayaknya berantakan, kita bisa berhasil ya karena kekuatan Roh Kudus. Saya pernah ngalami, ada saya kayak mumut banget, banyak kerjaan gitu ya. Tuhan, kok ini banyak kerjaan sih. Tuhan, minta Tuhan kekuatan-Mu, Tuhan bantu saya menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat. Dan saya bisa kerjakan satu dulu, yang ringan dulu, ringan, kemudian agak berat sampai yang paling berat, akhirnya selesai juga. Terima kasih ya Tuhan. Dan puji Tuhan, hasilnya Tuhan yang memberi. Jadi memuaskan lah istilahnya, bahasanya ya. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan yang dimuliakan ya. Karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya untuk menyelesaikan setiap pekerjaan saya dengan cepat, tepat pada waktunya, dan bisa fokus gitu. Oke. Dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh teladan buat di kantor juga ya, kantor. Apa saja yang diperbuat saya itu akan berhasil kalau misalnya saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Apa sih itu orang fasik? Orang fasik itu artinya gini, orang yang bisa dua arti ya. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dia nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus itu, dia nggak kenal Tuhan Yesus gitu. Dan dia nggak tahu firman Tuhan, itu orang fasik. Tapi orang fasik yang kedua adalah, itu lebih parah ya. Dia itu orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus, sudah ke gereja setiap minggu, sudah komunitas sel juga setiap minggu ya, setiap seminggu sekali, bahkan ikut setiap kegiatan gereja,
tapi masih hidup di dalam dosa. Kadang-kadang dosanya itu disengajain lagi, tanda kutipnya disengajain untuk dilakukan. Dan itu adalah orang fasik. Jadi orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Jadi orang fasik itu, orang berdosa itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi kalau orang berdosa kalau berada di dalam perkumpulan orang benar tuh kayaknya dia risih. Rasa aduh panas, aku nggak biasa melakukan hal yang benar. Nah itulah seperti itu firman Tuhan katakan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar. Ya, jadi sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi walaupun kita melihat orang fasik kayak enak banget ya, rumahnya besar, punya kolam renang, punya villa yang banyak, punya hotel berbagai banyak hotel, bahkan usahanya diberkati, bisnisnya luar biasa, bukan besar-besar, uangnya banyak. Tapi kita lihat, apakah keluarganya bahagia? Belum tentu. Apakah keluarganya itu diberkati? Apakah keluarganya damai sejahtera? Apakah keluarganya hidup tenang? Belum tentu. Karena saya ada teman yang tanda kutip kaya banget ya. Hidupnya nggak tenang. Kenapa? Dia takut hartanya nanti, gua mati itu gimana ya? Gua mati nanti harta benda saya itu gimana? Mau kasih ke siapa? Anak gua cuma satu. Dan nggak bakal habis gitu loh uangnya itu kalau untuk anak satu ini. Dan dia pusing. Ya, nggak tenang hidupnya. Karena takut hartanya. Dan itu juga dia takut kalau tiba-tiba ada pencuri yang masuk ke rumahnya gitu, karena rumahnya besar gitu, sendiri, ya anak sendiri dan suami istri ya. Dia ketakutan, hidupnya ketakutan. Nah, apakah itu yang diinginkan oleh hidup kita? Enggak lah, ya kan. Bahkan ada keluarga-keluarga yang lain kita lihat, kok rumahnya gede banget, apakah enak ya kalau saya jadi dia gitu ya, enak ya saya tiap hari belanja seperti artis gitu ya. Tapi ingat, ujung-ujungnya adalah kebinasan. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini, Tuhan Yesus akan memilah kambing dengan domba. Kambing itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi termasuk orang gereja nggak? Termasuk orang Kristen ya? Iya. Bisa iya. Jadi nggak semua orang Kristen, tidak semua orang yang pergi gereja itu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, tanda kutip, yang tahu kita hidup benar atau berkenan di hadapan Tuhan itu hanya kita sendiri dan Tuhan ya tentunya. Jadi jangan iri sama orang-orang fasik itu. Dulu saya iri nggak? Oh, saya iri banget. Tapi setelah saya baca firman Tuhan, oh Tuhan berkata, kamu jangan lihat kulitnya aja, lihat dalamnya tuh. Apakah dia bahagia? Apakah dia damai sejahtera? Apakah dia hidupnya tenang? Ternyata saya terusin survei, iya juga ya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya punya dosa iri hati, saya punya dosa cemburu melihat orang lain sukses. Tapi setelah itu saya merenungkan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya lebih memilih ujung-ujungnya adalah hidup kekal. Itu lebih penting, itu jauh lebih daripada emas, perak ataupun berapa puluh atau berapa ratus bahkan berapa triliun dari uang tersebut. Itu udah melebihi segala-galanya. Itu pengorbanan Yesus yang sudah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan hidup kita. Tapi kita perlu mengerjakan keselamatan itu. Kita perlu hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita perlu hidup menjadi contoh teladan buat orang lain, sehingga mereka melihat kita tuh menjadi garam dan terang buat sekelilingnya. Menjadi garam dan terang tuh tidak harus yang gimana wow ataupun menjadi pendeta atau apa, enggak. Kita jadi orang yang hidupnya benar aja gitu, orang yang menjadi terang. Dan kita ya, walaupun saya juga belum sempurna, saya juga belum orang yang sempurna, tapi saya belajar setiap hari, Tuhan apa yang bisa saya beri Tuhan, apa ya, kadang Tuhan taruh di hati, ya saya belajar untuk memberi. Itu salah satu hal yang kecil. Jadi hal yang simple dulu yang kita kerjakan, nggak usah pikirin yang jauh-jauh dulu.
Apa yang kita punya itu dulu kita lakukan. Ya, saya kembali lagi ke firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik itu orang berdosa menuju kebinasaan. Jadi bersyukur hari ini kita belajar firman Tuhan Mazmur 1 ini ayat 1 sampai ayat 6. Dari 6 ayat ini kita belajar melakukan firman Tuhan, kita belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita belajar menjadi garam buat sekeliling kita, menjadi terang buat sekeliling kita. Bahkan kita belajar menjadi saluran berkat buat orang-orang. Walaupun itu cuma 20.000, kalau Tuhan taruh hati kita, ayo kasih 20.000 ke orang itu. Coba belajar taat gitu. Walaupun kita pas-pasan ya, belajar taat, belajar mengikuti hati kita. Tapi kalau kita merasa itu, wah kayaknya enggak deh Tuhan, jangan dipaksa. Ya iman itu jangan dipaksa. Saya pernah ngalami hal itu enggak? Saya pernah ngalami. Tuhan suruh saya untuk memberi kepada gereja segitu gitu. Aduh Tuhan, kayaknya berat banget deh saya. Saya belum punya iman sampai ke situ Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya memberi agak kecil ya Tuhan gitu. Saya excuse dulu. Tapi saya belajar pelan-pelan untuk Tuhan memberkati saya belajar kasih lebih dikit gitu. Dan itu melatih iman saya. Jadi saya juga bukan orang yang sempurna teman-teman. Saya bukan orang yang mengajar, tapi saya cuma berbagi kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus satu-satunya. Allah yang hidup, Allah yang benar dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Amin.